Kolinergik. Kolinergik merupakan bagian dari parasimpatis. Kolinergik memiliki nama lain, yaitu parasimpatomimetik, obat-obat kolinergik, obat parasimpatis, agonis parasimpatis, parasimpatomimetik, dan kolinomimetik. Apakah kolinergik itu? Kolinergik adalah zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatis karena melepaskan asetilkolin di ujung sarafnya. Jadi parasimpatis seperti pembahasan sebelumnya atau video sebelumnya memiliki neurotransmitter asetilkolin dengan reseptor ada dua, nikotinik dan muskarinik. Tugas utama dari saraf simpatis adalah mengumpulkan energi dan menghambat penggunaannya. Jika saraf parasimpatis dirangsang, akan timbul efek yang menyerupai keadaan istirahat dan tidur. Kolinergik merupakan zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatis. Itu yang perlu kita ingat bersama. Kenapa? Why? Karena melepaskan ACH di ujung sarafnya. Mekanisme kerjanya seperti apa? Ada 3 mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari kolinergik. Yang pertama, mempengaruhi sintesis dan pelepasan asetilkolin. Yang kedua, menduduki reseptor muskarinik dan nikotinik. Yang ketiga, mempengaruhi enzim penghancur asetilkolin. Reseptor pada asetilkolin atau pada kolinergik itu ada 2, yaitu muskarinik dan nikotinik. Maka dari itu pembagian obat berdasarkan reseptor pada asetilkolin itu terbagi 4. Yang pertama, agonis muskarinik dengan lawannya adalah antagonis muskarinik. Yang kedua, agonis nikotinik dengan lawannya antagonis nikotinik. Teman-teman, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh beberapa obat yang bekerja pada kolinergik, baik yang bekerja secara langsung dan tidak langsung. Apa sih bedanya? Dikatakan dia bekerja langsung, berarti dia berinteraksi langsung dengan reseptor muskarinik. Jadi untuk teman-teman, kita balik lagi karena ini adalah kolinergik atau parasimpatomimetik, artinya efek yang dihasilkan adalah sejalan dengan parasimpatik. Kemudian di sini juga berkaitan dengan reseptor yang sudah pasti agonis, Jadi kalian bisa lihat pada gambar yang saya sajikan. Kemudian yang bekerja tidak langsung itu ada 2. Yang pertama, dia menghambat penguraian asetilkolin secara reversible sehingga jumlah itu meningkat. Jadi di sini dia tujuannya adalah dengan meningkatkan si asetilkolin, Karena kolinergik ini otomatis pada akhirnya atau endingnya itu semua asetilkolin akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah dengan menghambat kolinesterase, secara irreversible. Jadi dia menghambat kolinesterase secara otomatis. Contoh-contohnya di sini kita bisa lihat. Yang bekerja langsung itu ada betanekol. Ini biasanya digunakan untuk atonia atau kelemahan otot polos. Kemudian ada karbakol, pilokarpin, ini untuk terapi glaukoma. Ada metakolin, di sini dia untuk hipersensitivitas saluran pernapasan sehingga dia biasa digunakan untuk efek parasimpatis. Untuk obat-obat yang bekerja tidak langsung, contohnya di sini ada prostigmin, prostigmin, piridostigmin, dan endoponium. Biasanya penggunaannya untuk terapi miastenia gravis, berikutnya ada donazepil, rivastigmin, dan galantamin. Ini untuk terapi Alzheimer. Ada visostigmin untuk terapi miolitikum, dan prostigmin atau nama lainnya neostigmin, jadi sama yang di atas. Selain dia juga bisa digunakan untuk atonia otot polos. Untuk yang bekerja tidak langsung ini cara mekanisme kerjanya seperti kita lihat, dia menghambat penguraian ACH atau asetilkolin secara reversible, yang mana pada saat itu penghambatan
maka menyebabkan ACH-nya meningkat. Yang kedua, jadi secara tidak langsung ini ada dua mekanisme. Yang pertama tadi penghambatan ACH secara irreversibel, dan yang kedua adalah penghambatan enzim cholinesterase secara irreversibel. Yang otomatis jumlah ACH akan meningkat. Bagaimanakah penggunaan cholinergic ini pada ibu hamil? Untuk pada ibu hamil boleh menggunakan dari obat-obat cholinergic peroral ya, tapi secara oral karena bersifat amonium kuaterner, tidak melewati plasenta. Yang tidak boleh itu kalau dia digunakan secara parenteral. Kenapa? Why? Karena dapat memicu kontraksi. Oke, check this out. Di sini kita bisa lihat ada obat cholinergic bekerja secara langsung dan tidak langsung. Yang bekerja secara langsung pada contoh obat berikut ada betanekol, karbakol, pilokarpin, ya. Dan bekerja tidak langsung ada namanya anticholinesterase. Di sini terbagi ada yang reversible dan irreversible. Dan untuk yang reversible itu terbagi atas fisostigmin, deostigmin, pyridostigmin, ambenonium, dan endrofonium. Dan untuk yang tidak langsung sendiri atau anticholinesterase irreversible itu adalah dimokorium dan ecotiofa. Berikut saya akan tampilkan obat-obat di cholinergic. Check this out. Berikut adalah obat-obat cholinergic, di mana cholinergic ini atau parasimpatomimetik ini ya terbagi ada cholinergic agonis dan anticholinesterase. Ya. Ada agonis cholinergic, tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa agonis itu artinya sejalan dengan parasimpatik. Untuk obat yang agonis itu ada seperti kita lihat ya, ada kolinester sama alkaloid. Kolinester contoh obatnya asetilkolin, metakolin, karbakol, dan betanekol. Dan untuk alkaloid ada muskarin, pilokarpin, dan arekolin. Berikut untuk di sini juga ada anticholinesterase. Dia terbagi ada yang reversible dan irreversible. Untuk reversible ini contohnya ada karbamat sama akridin. Karbamat ada pisostigmin, neostigmin, pyridostigmin, endrofonium, dan rifastigmin. Dan akridin ini ada contohnya adalah takrin. Reversible ini seperti tadi yang sudah saya katakan. Di sini juga yang irreversible ada karbamat, karbaril, dan propoxur. Dan ada juga organofosfat, diflos, ekotiofat, malation, diazinon, tabun. Untuk diagonosfosfat yang irreversible sini ketika kita ditanya ya, jadi kebanyakan dari kita lihat contohnya di sini. Untuk irreversible ini ada karbamat, contohnya karbaril sama propoxur. Biasanya ini digunakan untuk insektisida. Jadi karbaril, propoxur ya. Untuk yang khususnya golongan karbamat ini adalah golongan insektisida, bukan obat. Kemudian ada organofosfat yang irreversible. Di sini ketika Anda ditanya bagaimana sih mekanisme kerja dari cholinergic itu sendiri, jadi intinya saja yang perlu kita ketahui dari mekanisme kerja dari cholinergic ini adalah pada titik akhirnya jumlah asetilkolin di dalam tubuh itu meningkat. Dan efek yang terjadi adalah efek parasimpatis. Jadi yang perlu itu yang Anda ingat. Jadi kalau ditanya yang bagaimanakah dikatakan langsung dan tidak langsung, dia bekerja langsung berarti dia itu ada kaitannya dengan reseptor agonis. Sedangkan kalau dia bekerja secara tidak langsung itu berkaitan dengan enzim cholinesterase yang menghambat enzim cholinesterase. Bagaimana efek sampingnya? Check this out. Untuk efek samping ya, di sini efek samping atau toksisitas dari cholinergic ini kita bisa lihat ya. Efek samping di sini yang ada sendiri efek sampingnya mirip dengan efek samping stimulasi sistem saraf parasimpatis sendiri. Ya. Contohnya kalau ada parasimpatik itu kan gerak peristaltik sih ya. Kalau namanya parasimpatik kan mengatur pada saluran pencernaan. Otomatis efek samping yang ada di sini adalah mual, muntah, diare, bradikardi, bronkokontriksi, depresi pernapasan, peningkatan sekresi ludah, dahak, keringat, dan air mata. Jadi efeknya samalah dengan efek parasimpatis yang berlebihan. Itu kalau ingin mengetahui efek samping dari obat agonis cholinergic.
Sedangkan untuk toksisitas kolinergik sendiri itu sangat memungkinkan sebenarnya terjadi toksisitas, ya. Toksisitas ini dalam artinya beracun gitu. Tetapi juga bisa diatasi dengan adanya antidotum. Antidotum yang anti racunnya yaitu di sini yaitu pemberian antikolinergik. Jadi apabila terjadi toksisitas atau keracunan pada kolinergik itu sendiri, di sini kita bisa lawan dengan adanya antidotum, yaitu pemberian antikolinergik. Jadi ini kan agonis kolinergik ya guys. Jadi kita lawan dengan antikolinergik, yaitu atropin dengan dosis tinggi. Maka yang dihasilkan adalah efek muskarinik. Berikut adalah antikolinergik. Kalau tadi sebelumnya adalah kolinergik, sekarang antikolinergik atau namanya parasimpatolitik. Seperti apa penjelasannya? Check this out. Antikolinergik ya atau parasimpatolitik ini ya, jadi kalau tadi kolinergiknya, sekarang antikolinergiknya ya guys. Antikolinergik atau parasimpatolitik ini artinya memicu parasimpatomimetik. Jadi kalau yang menghambat jadi yang parasimpatolik ini tugasnya menghambat gitu. Antikolinergik berarti kebalikan dari kolinergik atau kebalikan dari obat kolinergik itu sendiri. Ya, yang mana efek fisiologis yang ada itu menghambat dari sistem saraf parasimpatis. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga bahwa sistem saraf antikolinergik ini itu menghambat dari reseptor muskarinik. Kemudian hanya antikolinergik yang bersifat amonium saja yang bisa menghambat reseptor nikotinik. Untuk reseptor nikotinik sendiri ini pun pada pengobatan jarang ya, dia biasanya banyak dominan pada perokok dan ya perokok-perokok aktif ya untuk penghambatan pada reseptor nikotinik. Kemudian juga kebanyakan obat-obat antikolinergik itu dia tidak bekerja secara spesifik untuk subtipe reseptor baik muskarinik. Ini adalah obat-obat dari antikolinergik, ya. Bisa juga dikatakan antagonis muskarinik, obat atropin atau parasimpatolitik, ini nama lainnya. Yang pertama golongan natural alkaloid, ya. Alkaloid di situ contohnya ada atropin, hyosin, ya. Contoh obatnya skopolamin. Ada juga derivat semi sintetik, contoh obatnya atropin metronitrat, homatropin, hiskoenbutil bromid, ipratorium bromid, tiotropium bromid. Dan untuk synthetic compounds itu terbagi ya, untuk bagian tadi kan semi sintetik, sekarang yang sintetiknya. Untuk yang sintetiknya ini terbagi ada golongan antisekretory, antispasmodik. Di situ golongannya terbagi dua ya, quaterner sama tertiary, amina tertiary. Untuk terquaterner terbagi propentalin, oxyponium, clinidinium, pipenzolat, isopropamid, glikoprolat, dan tertiary amin itu terbagi diklomin, valetamat, pirenzepin. Dan ada juga golongan midriatik, terbagi ada dua contoh obatnya, siklopentolat ya dan tropicamid. Dan fasikoselektif itu terbagi oksibutinin, flavoxat, tol dan tolterodin. Ada yang terakhir ada anti Parkinson, golongan anti Parkinson contoh obatnya trihexylpenidil, prosilidin dan biperidin. Berikut penggunaan dari obat antikolinergik ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada spasmolitik ya, spasmolitik. Digunakan untuk kejang-kejang dari saluran usus, empedu dan organ urogenital ya. Contoh obatnya di sini kita bisa lihat hyoscyamin dan propantelin. Ya. Spasmolitik ini juga biasanya kita gunakan untuk kalau untuk wanita ya yang lagi PMS gitu, yang lagi haid, yang terasa keran di perutnya juga bisa digunakan salah satu dari obat ini. Berikutnya contoh obatnya Buscopan. Berikut ada midriaticum. Midriaticum ini berhubungan dengan pupil mata, ya pupil. Jadi fungsinya di sini adalah memperbesar pupil. Ya, memperbesar pupil dan mengurangi akomodasi. Berikutnya contoh obatnya ada atropin dan homatropin. Berikutnya ada untuk penggunaan anti mabuk jalan bagi yang mabuk perjalanan ya. Di sini obatnya untuk mencegah mual dan muntah. Kita bisa gunakan skopolamin. Berikutnya untuk kasus-kasus keracunan ya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan yang mana digunakan untuk antidotum.
Jadi ada antidotum pada kasus keracunan kolinergik dan keracunan antikolinesterase itu biasanya digunakan atropin. Kemudian berikutnya ada untuk mengatasi tukak lambung dan usus dan gastritis itu ya. Di sini dia mengurangi sekresi dari HCl itu sendiri, kita bisa menggunakan pirenzepin. Kemudian ada yang digunakan untuk premedikasi prabedah. Di sini dia tujuannya untuk mengurangi sekresi ludah dan bronkus sebagai sedatif. Jadi dia lebih dipakai untuk menekan susunan saraf pusat. Itulah dia efek yang ada itu sedatif. Contohnya di sini atropin, ada skopolamin, biasanya digunakan bersama-sama pada anestesi umum atau sebelum pembedahan. Jadi sebelum pembedahan itu digunakan. Ya, yang terakhir itu untuk mengurangi kontraksi spontan dan hasrat buang air kecil. Ya, pada pada kasus inkontinensi. Di sini obat yang digunakan adalah oxybutinin. Bagaimanakah efek samping dari antikolinergik ini? Jadi kalau kolinergik itu efek samping yang terjadi adalah efek samping seperti efek fisiologis parasimpatik, itu kalau kolinergik, ya. Sedangkan kalau antikolinergik itu dia menghambat, ya, berarti dia menghambat dari parasimpatis. Berarti efek samping yang muncul itu ciri-cirinya seperti efek samping yang ada pada efek samping fisiologis dari simpatis. Jadi bukan parasimpatis. Simpatis itu untuk antikolinergik. Ya. Contohnya efek samping yang paling umum terjadi sini kita bisa lihat ya. Jadi efeknya ada mulut kering, obstipasi, retensi urin ya, aritmia, gangguan akomodasi, miridiasis, berkeringat, ya. Terus di sini kita juga bisa lihat untuk pada dosis tinggi tadi, ya, untuk pada kalau penggunaan antikolinergik dosis tinggi, efek samping yang muncul ada seperti gelisah, bingung, eksitasi, dan halusinasi. Untuk zat-zat amonium kuartener dalam dosis tinggi itu menghasilkan efek nikotinik, khususnya pada blokade ganglion. Efek yang akan muncul itu hipotensi dan impotensi. Itulah tadi penjelasan tentang obat-obat kolinergik atau parasimpatomimetik atau obat yang bekerja pada parasimpatis. Sampai ketemu di video berikutnya tentang obat-obat adrenergik atau obat-obat yang bekerja pada simpatis. Stay tune terus di RX Channel. Salam.